Ya semoga ini didoakan kita semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua urusannya. Amin. Yang punya utang segera lunas. Amin. Wah kenceng banget ya. Yang belum bojo segera ketemu jodohnya. Amin. Yang jomblo-jomblo mana ini? Oke. Yang untuk anak-anak semoga nanti di sekolahnya berprestasi. Amin. Dapat uang jajan yang banyak. Amin. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah di tengah malam yang cukup gelap dan dingin ini kita akan sama-sama menyaksikan banyak sekali tampilan-tampilan yang nantinya akan membuat kita semakin dahsyat dan seru pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita memasuki acara penampilan terlebih dahulu, mari sama-sama kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara pada malam hari ini akan kita buka dengan sama-sama menyaksikan film dokumenter Sejarah Nagari Lunang 1 dan Profil Nagari Lunang 1. Kepada operator disilakan. Diserahkan kepada pemerintah untuk dijadikan transmigrasi umum sampai terjadi 3 desa yaitu Desa Tanjung Beringin, Desa Palangsari dan Tanjung Sari pada tahun 1973 dan tahun 1974. Wilayah daerah ini dihuni oleh masyarakat yang berasal dari Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Wonosari Gunung Kidul. Lalu 3 bulan kemudian disusul dari daerah Jawa lainnya. 1 Oktober 1 itu selain ketatan ya Bu.
sebuah setelah memang kalau ini sosok tahun 1979 sampai tahun 1980, proyek Transmigrasi Lunak 1 diserahkan oleh Departemen Transmigrasi kepada Pemda tingkat 2 pesisir selatan, yang kemudian daerah ini menjadi sebuah jalan tanggung berlian yang dikepalai oleh Amali dan dilanjutkan oleh Jadi. Pada tahun 1983 sampai tahun 1984 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1978, maka Jalan Tanjung Beringin berubah menjadi Desa Tanjung Beringin yang dikepalai oleh Sujoko. Kami dari daerah Yogyakarta ini dibagi dua, dari daerah Bantul dan dari daerah Gunung Kidul atau Wonosari, Kabupaten Wonosari. Dari mulai masuk lorong daerah Yogyakarta sampai ke Jakarta sampai di sini, saya mengikuti jalannya jejaknya Mbak Joko. Kedatangan kami dari program transmigrasi, kami tahun 73 ini keluar dari daerah istimewa di Jakarta di tahun 73 sampai di kapal feri, kapal dagang itu tahun 73. Awal tahun 74 kita sudah di Kota Padang. Kepala rombong almarhum Mbah Sujoko. Jadi tahun 74 kami di Kota Padang atau di asrama Lolong ini dulu telah ditawarkan oleh jabatan transmigrasi. Mana kepala rombong? Pak almarhum Mbah Joko itu dulu ngacung. Saya Pak, terus ini di mana? Di Sition atau di pesisir? Beliau bilang mana yang belum ada orangnya di pesisir. Nah, Mbah Joko milihlah ke pesisir. Jadi kami dari Jogja ini pertama kali tahun 73-74 ini pas kebetulan di daerah Lunang. Dari perjalanan waktu tentunya prosesnya panjang, dari Kota Padang ke Tapan ini dulu masih ada mobil. Langsung di asrama Tapan semalam kita langsung aja paginya langsung berangkat ke daerah Tumbung. Tumbung itu juga 1 hari perjalanan, belum ada mobil, masih jalan setapak. Langsung berhenti di asrama Kumbung, di pos Kumbung kami berangkat ke Lunang. Belum ada jembatan sama sekali, 1 hari penuh. Nah, dari Kumbung sampai ke Lunang itu masih nyebrang sungai-sungai yang belum ada jembatan. Waktu itu masih banyak lintah. Tiba di lokasi kami memilih nomor. Orang tua saya dapat nomor 21 waktu itu basecampnya, waktu itu basecamp transmigrasi dulu masih di lingkungan kediaman Mbak Joko atau di Pasar Pagi, namanya Meeting 1. Nah, Meeting 1 itu kami berjalan cari nomor rumah yang 21 ini ya sehari utuh. Waktu itu dari pemborong itu tidak semuanya kayu ditebang semuanya, seperempat ini ditebang tak berapa batang tegak rumah. Jadi masih banyak kendala-kendala, masih banyak rintangan-rintangan yang perlu kita lewati. Ada rumah ukuran 3x6, 3x6 masih dinding tutup bambu, pintu-pintunya dulu ya pakai kayu, pakai papan. Cuman dulu belum ada sinsu, waktu itu dulu pakai arit, itu arit dan tampak untuk nebangnya, tampak membersihkan apa tuh hindu ya kalau istilah. Kalau zaman sekarang ya lapung. Gimana cara bertahan hidup? Jatahnya diberikan pemerintah, namun ngambilnya dia kok di Tapan. Sampai minat-minat, kalau nggak minat ya kita berangkat pagi, kalau minat ya berangkat sore, bontot tuh berjalan kaki
Sedangkan mengenai nama desa Tanjung Beringin diambil dari Tanjung berarti tanah dataran pegunungan, sedangkan Beringin adalah tempat pengayuman berteduh warga. Jadi desa Tanjung Beringin ialah tanah pegunungan tempat mengayomi warga yang selanjutnya menjadi nama ibu kota kecamatan Lunang Tanjung Beringin dan nama kampung X desa Tanjung Beringin. Awalnya kami dipimpin oleh jabatan transmigrasi, itu orang KUPP dan lain sebagainya. Dan kami merencanakan program transmigrasi yang dulu tanahnya kan tanah nenek mama. Tanah nenek mama itu diserahkan ke Pemda masuk transmigrasi. Menurut sertifikat ini kalau sebelum 10 tahun belum dipindah tangankan, ini termasuk pemerintahan. Jadi kurang lebihnya ya 10 tahun. Terus dipimpin oleh Mbak Joko yang awalnya itu kepala desa sampai 2 periode. Pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1985 desa Tanjung Beringin masih berstatus desa swadaya. Karena kegigihan masyarakat bersama pemerintah desa Tanjung Beringin pada tahun 1986 sampai tahun 1988 desa Tanjung Beringin telah meningkat menjadi desa swasembada, sehingga menjadi juara 1 tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Karena kegagalan dalam menempati ranking 3 besar pada tahun 1988 di tingkat Provinsi Sumatera Barat, masyarakat baru membangun wilayah desa Tanjung Beringin untuk mencapai ketertinggalan dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang ditunjang dengan swadaya dan merubah cara membangun wilayah. Maka dicetuskan gerakan Manunggal Sakato di berbagai bidang pembangunan yang melibatkan seluruh unsur dan masyarakat desa Tanjung Beringin yang dititik beratkan pada sarana prasarana infrastruktur dengan kegigihan masyarakat dan kepemimpinan yang baik. Maka pada tahun 1990 dan tahun 1991 desa Tanjung Beringin telah meraih juara 1 Kabupaten Pesisir Selatan dan tahun berikutnya menjadi juara 1 tingkat Provinsi Sumatera Barat dan berhak mewakili Sumatera Barat ke Jakarta. Ini untuk transmigrasi pesisir yang tepatnya di daerah Lunang ini sudah pernah mewakili program lomba desa dulu untuk mewakili yang juara 1 Kabupaten Pesisir Selatan, terus juara 1 provinsi mewakili Sumatera Barat. Kami Mbak Joko itu sudah salaman sama Pak Harto dulu, sama Pak Harto. Karena kepemimpinan Mbak Joko ini orang yang berswadaya tinggi istilahnya ke masyarakat. Begitu pula masyarakat kalau bahasa sekarang Saiyut Sekato, kalau bahasa Minangnya, kalau bahasa kita Saiyut Saikoproyo, dalam arti apa perintah kepala desa kita laksanakan. Contoh saja sebagai lomba desa dulu ada program 10 program pokok PKK. Ini dari PKK ini programnya sendiri-sendiri, terus yang bapak-bapak ini dipimpin oleh LKMD, LMT. Nah, kalau sekarang LKMD, alhamdulillah orang semuanya ini dulu kepala keluarga yang ada di tepi jalan lintas, baik jalan lintas maupun jalan poros masuk kampung, ini semuanya menyertakan pagar. Pagar itu tidak ada cat yang lain, catnya putih semua dulu. Nah itu dulu memang yang katanya Saiyut Sekato, kalau sekarang ya bahasa kita ya Saiyut Saikoproyo. Alhamdulillah kami mewakili Sumatera Barat. Nah itulah dengan swadaya masyarakat tentunya dalam hal ini dilengkapi semuanya, termasuk pasar pagi dari desa dulu. Mbak Joko juga ada, waktu itu dibantu oleh Pak Trisas. Habis itu terakhir ini almarhum Bapak Budiono juga pernah menjadi wali nagari, dibantu dengan perangkatnya. Habis itu pemekaran, syaratnya 10 nagari. Sekarang ini kita pecah jadi 2, Lunang Selatan. Terus di daerah kita ini Lunang 1. Perkembangan berikutnya setelah mengalami masa pasang surut menjadi desa percontohan dan seiring dengan perubahan zaman serta setelah berlakunya undang-undang otonomi daerah terjadi banyak perubahan paradigma hingga kebijakan pemerintah daerah mengembalikan fungsi sesuai daerah masing-masing. Maka keluarlah perda yang mengatur kembali ke nagari Lunang Induk dengan membawahi beberapa kampung eks Tanjung Beringin.
Maka setelah hampir 10 tahun, baru dibukakan kesempatan mengajukan kembalinya Bersatu Tanjung Beringin 1-6 dalam satu wadah pemerintahan otonomi mandiri dalam bentuk pemerintahan nagari. Maka bergulirlah pengajuan pemekaran dari Nagari Lunang yang pada awalnya terdiri dari satu nagari induk yang dipimpin oleh Bustami dengan membawahi beberapa kampung eks desa Tanjung Beringin. Kemudian pada tahun 2009 eks desa Tanjung Beringin mendapat persetujuan pemerintah untuk menjadi satu wilayah pemerintahan nagari dengan menyatukannya kembali 6 kampung di Tanjung Beringin dalam satu wadah pemerintahan Nagari Lunang Selatan yang dipimpin oleh Tukio. Perjalanan sejarah pemerintah Nagari Lunang Selatan tidak berhenti sampai di situ. Dengan adanya kesepakatan untuk menikah kembali pada tahun 2011, maka Nagari Lunang Selatan mereka menjadi 2 nagari, yaitu Nagari Lunang Selatan dan Nagari Lunang 1. Maka Nagari Lunang 1 dipimpin oleh wali nagari pertama yakni Pujianto periode tahun 2012 sampai tahun 2017 dan dilanjutkan oleh Supremo periode tahun 2018 sampai tahun 2029. Yang punya fasilitas kantor dan lain sebagainya Lunang Selatan, termasuk lapangan kerja KUB juga ada sana. Jadi kita fasilitasnya cuma di Pasar Pagi lupa. Beliau sudah pernah menjabat ke desa atau ke nagari ya gitu. Terus kami mengharapkan dengan pemuda-pemuda yang punya kamatan, alhamdulillah ini sekarang ini yang dipegang oleh Pak Wali Trimono, alhamdulillah sudah mulai mengajak pada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sudah tamat dari mulai SMA, mulai S1, S2 dan lain sebagainya, mulai dirintis. Ada yang sekarang ini menjadi Koperasi Merah Putih, sudah ada sejarah transmigrasi. Ini dulu memang panas, daerah kita ini panas karena panas. Dan dulu kami datang ini pagi sakit, sore meninggal. Sore sakit, pagi meninggal, ini tidak ada. Nah, orang tua-tua kita yang ada perhitungan ini juga berhitung kayak Mbak Aisyah, Mbak Harno dan lain sebagainya, ini punya hitung. Jadi setiap malam Jumat Kliwon ini kita berdoa bersama Yasinah. Setelah itu alhamdulillah sampai sekarang masih diperingati setiap bulan Suroni. Kalau sekarang zaman maju ya, ada yang menampilkan ustadz, ada yang menampilkan seni berupa budaya. Semua budaya kita keluarkan, tempatnya di Simpang. Nah itu rekan-rekan transkerja dulu kami rombongan sampai sekarang tinggal 7 orang. Nah itulah mintanya setiap malam Jumat Kliwon atau hari tanggal 1 Suro, kalau bisa enggak tanggal 10 ya enggak apa-apa. Muharram itu bisa kita mengadakan tasyakuran itu di Simpang. Temannya juga enggak bisa dipindah-pindah, harus di Simpang. Mengingat sejarah, ingin menyampaikan kepada rekan-rekan yang regenerasi, ya ini lah dipertahankan untuk perjalanan untuk membangun sesuatu sampai membangun desa dan mendapat tempat prestasi sampai menghadap Pak Presiden itu dalam rangka apa itu? Fasilitas yang tidak ada semua, dan itu menjadi jam sekolah petani seperti anak cucu sulit sekolah menjelaskan itu menjadi sekolah 3 tahun, jadi itu 4 tahun 3 tahun selesai sekolah setelah itu baik ya itu hanya bisa berjalankan jasa-jasa maupun betul-betul kita dalam membangun mengenalkan supaya jasanya untuk sebagai anak dari utang. Nagari Lunang 1
Nagari Lunang 1 secara geografis berada dalam wilayah Kecamatan Lunang dengan luas Nagari Lunang 1 ialah 1007 hektar dengan jarak dari Nagari Lunang 1 ke Kecamatan Lunang sekitar 1,5 km dan ke kota kabupaten sekitar 158 km. Berada ketinggian tanah dari permukaan laut kurang lebih 130 meter dengan suhu udara rata-rata 30 derajat Celcius dengan tata ruang nagari dan batas wilayah dalam tabel berikut. Batas wilayah Nagari Lunang 1. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Lunang, sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Lunang Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Nagari Lunang Barat, sebelah timur berbatasan dengan Nagari Hutan Negara. Demografi Nagari Lunang 1. Berdasarkan sumber data BKD semester 2 tahun 2024, data Sinar dan pendataan Mandiri Nagari, pada bulan Juni tahun 2025 Nagari Lunang 1 mempunyai penduduk sebanyak 2.245 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 777 kakak, meliputi jumlah laki-laki sebanyak 1.157 jiwa dengan jumlah perempuan sebanyak 1.088 jiwa dan terbagi dalam 3 kampung yaitu Kampung Tegarsari, Kampung Pasar Pagi dan Kampung Sidorejo dengan 99% mayoritas beragama Islam. Berikut adalah persentase laki-laki dan perempuan masing-masing kampung. Jumlah umur berdasarkan umur 0 sampai 75 tahun ke atas dan data penduduk berdasarkan pendidikan. Keadaan sosial Nagari Lunang 1. Kondisi sosial mencakup adat istiadat, budaya dan agama serta kesehatan, pendidikan dan seni olahraga, adat istiadat dan budaya masyarakat. Nagari Lunang 1 bersifat musyawarah dan mufakat serta kegotong royongan. Berikut adalah tabel jumlah masjid dan mushola yang ada di Nagari Lunang 1 serta fasilitas olahraga yang ada. Keadaan ekonomi Nagari Lunang 1. Ekonomi masyarakat yang menitik beratkan pada sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini didukung oleh penggunaan lahan pertanian dengan luas 650 hektar dengan mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah petani. Sedangkan hasil produksi ekonomis Nagari yang menonjol adalah perkebunan kelapa sawit serta beberapa sektor lainnya seperti perdagangan, peternakan dan perikanan serta industri rumah tangga. Sebagaimana tabel berikut ini. Kondisi pemerintahan Nagari. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari Banyumas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dengan memberi pelayanan kepada masyarakat desa yang mengacu pada pembangunan masyarakat. Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh lembaga kemasyarakatan sebagai mitra dalam pemberdayaan masyarakat dan melibatkan tokoh agama, tokoh adat serta tokoh masyarakat lainnya. Struktur organisasi pemerintahan Nagari. Pemerintahan umum di Nagari Lunang 1 meliputi pemerintah Nagari, Bamus, dan lembaga kemasyarakatan Nagari KKK, Karang Taruna, dengan gambaran pelayanan dan struktur organisasi sebagai berikut. Masyarakat menyambut di setiap pagi, riuh para pedagang menyambut datangnya mentari di Nagari Lunang 1. Lunang 1, nagari yang berseri
Oke, demikianlah tadi sejarah Nagari Lunang 1 dan juga profil Nagari Lunang 1. Kita beri tepuk tangan ya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah bagaimana perjuangan para pendahulu kita dulu membuka desa kita ini. Insya Allah kita para penerusnya akan melanjutkannya untuk menjadikan Nagari kita menjadi lebih maju lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sama-sama kita akan melihat video grand opening pembukaan acara ini. Kepada Mas Lukman disilakan. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk acara festival musik seni budaya pemuda Nagari Lunang 1. Dan langsung saja kita akan bersiap-siap. Sudah ada di samping saya para penari kita. Sudah siap semuanya dan para pendekar kita? Oke, kita sama-sama akan menyaksikan penampilan tari piring harmoni Sumara Anak Nagari. Pertunjukan tari piring ini adalah sebuah perayaan visual yang memukau, menceritakan kisah Sumara Anak Nagari, semangat anak nagari yang merayakan acara desa. Setiap gerakannya memancarkan kekompakan dan kerukunan, sebuah cerminan filosofi hidup yang terangkum dalam pepatah Minang. Musuh pantang dicari, kok basuh pantang dielakkan. Pepatah ini tak hanya menegaskan pentingnya menghindari konflik, tapi juga kesiapan mental dan fisik untuk menghadapinya jika tak bisa dihindari. Tarian ini dengan keindahan gerak piring yang gemulai namun tegas menjadi simbol nyata dari persatuan dan ketangguhan masyarakat Minangkabau. Selamat menyaksikan tari piring.
Download apps.com. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan. Oke,
Ini tadi penasaran juga ya, salah satu dari anak tari dan juga Mas pendekar silatnya ini. Kenapa berani? Bisa maju ke depan dulu. Yang tari yang oke. Mas Robiman, sini dulu Mas, sama yang tari tadi. Kok berani gitu ya, nginjak-nginjak kaca gitu ya? Apa nggak takut apa ya? Mas Robiman juga berani ini Mas. Luka nggak Mas? Nggak, aman. Atas dulu Mas. Ya. Mas ini luka beneran nggak Mas? Enggak Mas, aman. Tadi motivasinya atau apa ya? Cek, oke. Cek, oke, cek. Sehat-sehat aja kan Mas ya? Alhamdulillah sehat Mas. Tadi filosofinya apa itu Mas? Sampai berani makan api nih? Wah, sebenarnya pesan yang mau disampaikan apa Mas? Bahwa kita tuh anak silat harus berani. Harus berani ya Mas ya, menghadapi segala arah melintang, apapun itu ya Mas ya. Ya apapun itu. Musuh. Tapi pesan untuk adik-adik yang dilakukan di rumah karena perlu latihan. Betul, oke. Tapi musuh pantang dicari Mas ya. Kalau bertemu pantang lari Mas ya. Pantang lari, Mas. Sikat. Oke, tapi yang nggak boleh ya Mas ya. Oke, terima kasih. Geser Mas. Nah ini sama adik siapa ini namanya? Chelsea. Chelsea. Ya. Oke, kenapa berani tadi nginjek-injek kaca itu? Ya. Yang pertama sih percaya diri ya Mas. Percaya diri, Ya. walah. Percaya diri sama restu. Dari orang tua. 1 sampai 1000 berapa persen percaya dirinya? Mungkin 1000. Waduh, 1000%. Kasih tepuk tangan dulu untuk adik Chelsea ini ya. Oke, tadi saja saya ngelihatnya takut gitu ya. Ini tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ah, beneran ya? Iya ini. Nanti tim medis ini harus siap-siap ini. Oke, aman tapi ya. Oke, pesannya apa? Percaya diri terus apa lagi? Sama restu orang tua sama keberanian. Wih, mantap ya. Kasih semangat untuk teman-temannya semuanya. Semangat untuk para pemula, saya dulu juga pemula. Jadi harus sering banyak latihan ya, dan banyak tampil supaya lebih percaya diri lagi. Terima kasih Chelsea. Cek. Oke, baik, kepada Bapak Ibu ini udah datang-datang jauh nih kayaknya mobil besar lewat ini. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman mas-masnya bisa masuk ke kursi yang telah disediakan. Ini Bapak Linmasnya nanti tolong bantu juga untuk mengamankan. Saya khawatir nih banyak banget kendaraan ini, bukti antusiasme luar biasa dari seluruh masyarakat di Luna 1. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah hadir. Oke, terima kasih semuanya. Selanjutnya kita akan disuguhkan penampilan solo gitar oleh Uda Repadani SSN. Siapakah dia? Coba kita check it out terlebih dahulu. Beliau ini adalah seorang luar biasa ini ya. Pernah tampil di DC Sold Out, nggak tahu saya ini ya. Di DC Radio, wah ini Hellprint United, dan juga pernah tampil di Musik Kita Global TV. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Uda Repadani SSN. Selamat menyaksikan.
tepuk tangan yang meriah untuk Repadani SSN. Tadi kalau paham tentang gitar ya, itu luar biasa keren banget. Salah satu alat musik yang sampai sekarang saya belum bisa adalah gitar, karena susah ternyata ya. Nah ini udah Repadani, aslinya dari mana? Asli Lunang 1, Lunang 2. Iya, Lunang 2 bersih. Lunang 2. Iya. Lagi apa, sudah selesai kuliah? Alhamdulillah udah selesai kuliah di Unpas di Bandung. Alhamdulillah. Oh, Ya, di Bandung. Iya, di Bandung. Berarti biasanya ada Sunda nggak? Hah? Biasa Sunda cuma. Oke, yang luar biasa orang Lunang nih ya, Iya. sudah merantau kemana-mana. Motivasinya ini belajar di mendalami tentang gitar, dan motivasi untuk anak-anak muda ini di Lunang 1 terutama udah Repadani. Ya, sebenarnya balik lagi ke hati ya. Kalau untuk masalah apa? Kesenangan kan, ini bahas soal kesenangan. Ya, kalau dipikir-pikir kan, kalau lihat zaman-zaman sekarang hobinya main HP yang kayak gitu, balap-balap liar jalan kan, mending kan belajar musik, latih otak kiri dan kanan kan, nah daripada balap-balap gitu kan. Dan sekali lagi kan terima kasih untuk acara kantor Wali ini udah menyediakan wadah untuk anak-anak muda untuk bisa berkreasi, menyampaikan ekspresi mereka. Sebagai bentuk perasaan yang bisa dikeluarkan lah gitu kan. Iya betul. Ini jawab nggak tuh pertanyaan? Masih jomblo atau sudah ini? Alhamdulillah saya jomblo. Jomblo ya. Oke, gitaris kita dari Lunang ini masih jomblo. Terima kasih ya. Oke. Mas berarti ya? Bebas, mau udah, mau AA, mau emas juga ayo. Nanti kalau di sini emas ini ya. Iya, ya. Iya Mas. Terima kasih ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi Penampilan yang luar biasanya. Semoga sukses selalu. Oke. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Repadani SSN. Oke. Selanjutnya, wah ini semakin malam semakin seru dan penontonnya semakin banyak. Yang ada di pinggir jalan, coba mau lihat, ada Mbok Di juga, ada Bapak. Mana tepuk tangannya yang meriah yang di pinggir jalan? Oke, mohon hati-hati karena ini di pinggir jalan ya. Untuk yang di tenda dan di kantor, mana tepuk tangannya? Oke. Kalau semakin malam ini biasanya semakin dingin ya, enggak, semakin meriah. Selanjutnya sama-sama kita coba kita akan menyaksikan sebuah penampilan yang luar biasa, yaitu penampilan monolog. Apakah kita sudah merdeka? Karya Putu Wijaya yang akan disampaikan oleh Muhammad Andreanda Dwi Putra SSN, mengisahkan percakapan antara seorang kakek dan cucunya mengenai arti kemerdekaan. Cucu bertanya, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Mengingat masih banyak kemiskinan dan ketidakadilan. Kakek menjawab dengan cerita tentang perjuangan kemerdekaan, kekecewaan setelah dituduh pengkhianat, dan tangisnya yang disimbolkan sebagai tanda orang merdeka yang boleh menangis. Mari sama-sama kita saksikan penampilan monolog oleh Muhammad Andreanda Dwi Putra SSN. Selamat menyaksikan. Selamat malam semuanya.
panggil saja nama saya Kupret. Saya ini anak dari seorang tentara. Nanti saya nanya kepada kakek saya tentang arti kemerdekaan, tetapi dia marah, sangat marah. Saya panggil kakek saya dulu ya. Kek, mana kakek? Sini ya. Peringatan ulang tahun kemerdekaan, aku leyeh-leyeh nonton TV. Ketika lagu sorak-sorai dikumandangkan, si Kupret datang kepadaku sambil berbisik, aku ada satu pertanyaan. Apakah kita sudah merdeka? Aku terkejut. Apa? Apakah kita sudah merdeka? Siapa yang menanyakan itu? Aku lihat di sosial media kan. Lalu si kampret menunjukkan HP-nya, menunjukkan sebuah berita. Sensasi, semua dagangannya bukan fakta. Lalu meletakkan si Kupret. Duduk dulu. Dengar kakek, apa-apa saja pekerjaan gurumu di sekolah, apakah gurumu tidak pernah memberitahukan tentang sejarah Indonesia? Apakah gurumu tidak pernah memberitahukan bahwa pada 17 Agustus tahun 1945 di Pancalan Pengasaan Timur nomor 56, Bung Hatta dan Bung Karno telah memproklamirkan kemerdekaan kita. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang diselenggarakan dengan lain-lain. Oh, kakek sudah lupa, pokoknya itu ya. Nah, sejak itu kita sudah merdeka. Kita ini sudah merdeka. Berarti kita sudah merdeka ya Kak? Wow, jelas kemerdekaan kita itu lebih tua umur daripada guru-gurumu di sekolah yang tidak pernah mengajarkan sejarah Indonesia itu. Ketika sang sangka dikerek diiringi lagu Indonesia Raya, aku ingat aku terlempar dalam masa revolusi. Ketika itu aku bersembunyi di ketiak butik, mengendap-endap, mencuri senjata kolonial, menghancurkan jembatan, sehingga kami disergap karena ada seorang pengkhianat. Kami masuk dalam sumur tua dan kakiku tertembak. Iya, tertembak. Jadi kita sudah merdeka. Jadi begini, kemerdekaan itu adalah kebebasan dari penindasan penjajah. Kita bebas berpikir, kita bebas berbuat, kita bebas menentukan nasib kita sendiri.
Kalau kamu itu berprestasi, ulet, pintar, kamu akan menjadi orang nomor 1. Tapi kalau kamu itu bodoh, teler, melempar, hobinya hanya nonton film di sosial media, main Mobile Legends, kamu akan menjadi orang kere seumur hidupmu. Mengerti? Cucuku tidak menjawab. Mengerti, Kubret? Tidak. Nah, cucuku bilang tidak. Artinya cucuku sudah merdeka. Hanya orang yang merdeka yang boleh dan berani mengatakan tidak. Begitu. Ketika sang sangka dikerek diiringi, aku telah ikut membayar ongkos perjalanannya. Aku telah ikut untuk serta melakukan sebuah perjuangan sehingga kakiku tertembak pincang sampai saat ini. Aku tidak ada rasa menyesal. Dan aku diperkarakan. Ketika itu aku sudah tenang-tenang hidup di desa. Aku letakkan senjataku, mari bersawah, menanam, meramu. Dan ada seorang pengkhianat yang menuduhku adalah seorang yang sangat mengkhianatiku dulu ketika kami disergap, kami dibekarakan, dan aku dipenjara selama 5 tahun. Di dalam penjara aku tahu siapa yang pengkhianat sebenarnya. Ketika aku bebas, aku cari dia di kota, tetapi dia sudah menjadi seorang pejabat yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Aku bukan pahlawan lagi. Dia sudah menjadi seorang pejabat, seorang pengkhianat yang dulu. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanya manusia yang mencintai keluargaku. Apakah ini artinya kemerdekaan? Kalau aku ingat semua itu, aku sangat menangis sekali, menangis di dalam batin. Kek, kalau betul kakek sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Aku langsung berdiri, aku langsung mensegapkan air mataku dan menutup si mulut kampret. Kampret, dengarkan kakek baik-baik. Hanya orang yang merdeka yang boleh menangis kapanpun ingin menangis. Tetaplah menjaga negeri ini. Oke, terima kasih. Kang angkut berarti kan? Apa-apa pahalanya gede biasanya. Cek. Oke, luar biasa sekali ya. Tadi beliau menjiwai sekali. Ternyata beliau itu juga sebagai sutradara, aktor, kritikus, pengamat seni pertunjukan, performance, serta penulis. Sekali lagi beri tepuk tangan ya untuk Andrian dan Dwi Putra SSN ya. Oh, asli dari Padang Panjang. Kata-kata hari dong kakek. Kata hari ini melihat Indonesia yang seperti ini. Kata-kata hari ini untuk penerus bangsa, tetaplah menjadi warisan budaya untuk menjaga kebudayaan untuk anak negara kita. Terima kasih kakek. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Andrian dan Dwi Putra SSN jauh-jauh dari isi Padang Panjang. Oke. Oke, baik. Semakin malam semakin semangat, kita akan disuguhi oleh penampilan yang berikutnya. Dan setelah penampilan ini, para penonton yang akan menyumbangkan suara emasnya nanti akan kita persilahkan untuk
maju ke panggung ya. Selanjutnya kita akan saksikan bersama-sama penampilan puisi oleh Renjana Jiwatrisna. Siapakah Renjana Jiwatrisna ini? Asalnya dari Riau. Ini seorang yang program studinya antropologi budaya, Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Oh ya, ISI Padang Panjang 2022. Sudah dapat gelar sarjana sosial, dan pameran-pameran yang sudah diikutinya, pameran puisi, festival literasi di Riau, pameran puisi hari yang lain, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bung Hatta. Wah, ini luar biasa. Pertunjukan yang sudah diikuti juga konser puisi Dangong Studio 2021. Kado akhir tahun A.A. Nafis Pustaka Stefa 2021, Festival Literasi Indragiri Hilir Riau 2022, puisi monolog parade teater, dan masih banyak yang lainnya. Langsung saja kita saksikan bersama Renjana Jiwatrisna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam buat masyarakat Nagari Lunang 1 dan Nagari sebelah. Dan selamat atas peresmian kantor wali Nagari Lunang 1 dan peringatan Hari Lahir Pancasila. Baiklah, saya akan membacakan 3 potong puisi yang saya tulis ketika menuju ke pesisir selatan dari Padang Panjang. Puisi pertama itu saya beri judul Apa Arti Pancasila, di mana saya bingung apa sih yang itu arti Pancasila. Apa arti Pancasila? Dengan konflik yang menjadi selimut tidur manusia dan mencari kebenaran kemanusiaan. Apa arti Pancasila? Apakah burung Garuda yang gagah berani dan sekarang menjadi kebanggaan sejarah bagi saya di sosial media? Apa arti Pancasila? Apakah itu sesuatu yang berada di luar diri kita sehingga kita harus memasukkannya ke dalam diri dan meyakininya? Apa arti Pancasila? Apakah itu suatu warisan yang harus dibagi-bagi? Dan ketika kita tidak mendapat bagian, kita akan melakukan perseteruan. Bagiku, Pancasila adalah ketika air hujan turun ke dalam lautan, kerinduan pasir pantai pada nelayan, dan bayang-bayang perahu di balik kabut subuh. Puisi kedua ini adalah cerita dari seorang ayah, suara dari seorang ayah yang tak pandai merangkai kata-kata, tapi diam-diam telah menuliskan pengorbanan di tubuhnya sendiri. Dengan judul Kemanusiaan yang Andil dan Menjabat. Anakku,
Aku adalah seorang ayah yang akan memberikan petuah padamu tentang galah yang menyelami lautan, yang tenggelam dalam pencapaian. Anakku, aku adalah seorang kepala keluarga. Itu semua pekerjaanku. Segala keputusan keluar dari tinta-tinta mulutku. Setiap hari aku harus bekerja pada hujan yang menusuk tulangku, pada matahari yang terbenam dalam pori-poriku. Nah, pendidikan adalah prosesmu mengenal kata, membaca, dan melihat dunia. Tapi aku semua tidak ada dalam dunia itu. Aku harus bekerja. Tak ada rencana yang bisa aku tuliskan. Maafkan aku, nak. Buku itu tak bisa kau baca karena aku buta aksara. Hingga suatu ketika aku melakukan kesalahan, dan dengan terpaksa demi pendidikanmu aku menuliskan kalimat ini, bahwa aku melihat kemanusiaan itu andil dan menjabat. Baiklah, puisi ketiga. Jika bus besar masih mendengar, maka izinkan suara anak muda hari ini menyapa dengan bahasa yang berbeda tapi kerasaan yang sama, dengan judul Suara Gen Z untuk Bung Besar. Bung, kulipat surat ini membentuk perahu kertas yang akan melayar di lautan ingatan. Aku tak tahu harus mulai dari mana dan harus seperti apa. Surat ini kutulis seperti aku berkirim pesan kepada teman-temanku di sosial media. Ketimbang salam, aku lebih memilih mengawalinya dengan huruf P atau P. Haruskah aku menanyakan kabar? Terlalu basa-basi, Bung. Aku Gen Z yang tak suka basa-basi. Mungkin bisa jadi Z diartikan zona nyaman, tempat semuanya serba cepat, instan, dan kadang membingungkan. Bung, aku tak tahu harus menulis seperti apa, karena setelah P di zamanku terus ada pertanyaan kenapa. Kau yang harus menjawabnya itu, Bung. Ceritakan padaku tentang kebenaran sejarah. Aku ingin tahu bagaimana nasib orang-orang di pinggiran saat itu. Kau tahu, aku saat ini adalah Gen Z yang hidup di pinggiran. Ketika yang di atas ingin merubah sejarah, dan kami yang di bawah hanya memikirkan upah. Kebenaran sejarah bagiku hanya membawaku pada trauma yang mendalam. Bung, sejarah tak akan selesai bila hanya disusun dari atas. Kami di bawah juga ingin berbicara, meski cuma lewat perahu kertas yang kau biarkan karam sebelum sampai ke dermaga keadilan. Padang panjang
Dengan ini aku persembahkan untuk Nagari Lima 1 Rencana Jiwa Trisna 18 Januari 2025. Terima kasih. Oke, langsung saja ini ya, udah nih jauh-jauh dari Padang Panjang untuk ngasih ini kata-kata hari ini untuk Nagari Ulang 1 dan para pemudanya ini ya, apa? Kalau untuk kata-kata apa ya? Terima kasih sih, terima kasih atas panggungnya dan terima kasih atas sambutannya yang begitu meriah. Saya sangat berterima kasih akan hal itu. Kalau untuk harapan, tetap selalu bahagia dan berkarya apapun itu. Terima kasih, beri tepuk tangan sekali lagi untuk udah kita jauh-jauh dari Padang Panjang, Rencana Jiwa Trisna. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penampilan. Sudah siap kanca-kanca semuanya? Band Anak Nagari. Dan setelah ini disilakan yang akan menyumbangkan suara emasnya untuk lapor ke MC di panggung ya. Kita sama-sama saksikan Band Anak Nagari. Mungkin yang mau nyawer boleh ke depan ya. Gas minyak. Selamat malam semuanya dari warga Lunang 1. Dan terima kasih penampilannya buat Kudawa Repadani, Bang Andri, Marinyana. Terima kasih telah menunjukkan aksi spektakuler malam ini pada acara Festival Musik Seni Budaya Pemuda Nagari. Siap. Tidak boleh juga. Riba nyanyi lah Riba. Ini kosidah Riba. Dan juga
Baik, lagu pertama dari kami, lagu dari SD12 Putri Klan. Ya, bagi penonton yang hafal lagunya kita bisa nyanyi bareng-bareng. Thank you.